Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, Alhamdulillah ya, segala puji kepada Allah, kepada Tuhan kita, karena kita akhirnya bisa memulai perkuliahan ini ya. Di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah aktivitas kita, di tengah-tengah berbagai hal, kita bisa akhirnya memulai perkuliahan manajemen perubahan ya. Jadi manajemen perubahan ini adalah salah satu kuliah yang cukup menarik untuk diikuti. Mengapa menarik? Karena apabila kita memahami secara mendalam, mata kuliah ini adalah mata kuliah yang fundamen. Fundamen artinya sangat esensial dalam menentukan kelangsungan suatu organisasi, suatu bisnis, suatu perusahaan, bahkan mungkin pada skup yang paling kecil adalah pada individu. Ya, tapi sebelumnya nanti apabila tiba-tiba di jalan suara saya hilang, nanti tolong segera diinfokan ya, diinfokan dengan chatting ya, sehingga nanti saya tahu dapat feedbacknya gitu ya. Baik, mungkin pada pertemuan kita hari ini kita lebih banyak ke gambaran perkuliahan, kemudian materi dasar yang penting saja, singkat saja, karena mungkin sudah cukup malam juga ya. Jadi manajemen perubahan ini adalah mata kuliah yang membahas tentang perubahan yang terjadi di organisasional ya, organisasional yang memfokuskan pada apa yang menjadi penyebab perubahan, kemudian bagaimana pendekatan dalam perubahan, kemudian strategi apa yang bisa diterapkan untuk membawa seluruh elemen dalam perusahaan kita untuk mau mengikuti perubahan yang kita canangkan ya. Nah, di dalamnya juga nanti akan mempelajari tentang diagnosis organisasi, tentang pengembangan organisasi, agen perubahan, intervensi perubahan, dan budaya organisasi. Jadi, dari mulai awal modul yang dibahas sampai akhir, ini kerangka utamanya berkaitan dengan bagaimana mengelola suatu perubahan. Ya, bagaimana mengelola suatu perubahan. Yang pertama-tama nanti akan dibahas adalah tentang urgensi dari perubahan. Urgensi itu adalah pentingnya perubahan. Kenapa sih perubahan ini adalah suatu hal yang penting? Kenapa di suatu perusahaan itu perlu dilakukan yang namanya perubahan? Kenapa perubahan ini harus dilakukan gitu ya? Jadi hal-hal seperti itu yang nanti akan dibahas pada materi-materi kuliah awal. Kemudian pada materi-materi selanjutnya akan dibahas pula tentang bagaimana untuk membawa seluruh elemen dalam perusahaan kita, dalam bisnis kita untuk mau mengikuti perubahan yang kita tentukan, yang kita tetapkan di perusahaan. Karena tidak semua elemen ya dalam perusahaan kita, dalam bisnis itu mau menerima apa yang namanya perubahan. Ya, perubahan. Tidak semua, karena ada yang menolak, ada yang tidak bersedia, ada yang merasa tertekan dengan adanya perubahan. Nah, nanti akan kita bahas ya bagaimana treatment-treatmentnya, bagaimana langkah-langkahnya yang bisa dilakukan di suatu perusahaan untuk menghantarkan seluruh elemen anggota organisasi di perusahaan tersebut untuk mau mengikuti sebuah perubahan. Ya. Kemudian nanti setelah pembahasan tentang strategi langkah, nanti masuk juga ke tataran kepemimpinan yang dibutuhkan ya untuk bisa membawa semua elemen dalam organisasi untuk mau mengikuti perubahan yang dilakukan.
Baik, pada modul yang telah diberikan kepada rekan-rekan sekalian, ini modulnya ada 6 modul ya. Yang pertama membahas tentang konsep dasar perubahan dan perubahan organisasi. Jadi ini menjadi kerangka dasar kenapa pentingnya perubahan. Kemudian nanti masuk ke faktor pendorong. Jadi apa sih yang mendorong munculnya perubahan pada modul kedua, terutama untuk cakupan organisasi. Kemudian pada modul ketiga, bagaimana implementasi ya, implementasi dan model implementasi dari perubahan organisasi ini bagaimana. Pada model 4 nanti kita berbicara tentang faktor utama dalam perubahan itu apa. Jadi elemen yang paling penting, yang paling pokok, yang sangat menentukan dari sebuah perubahan itu apa. Ya, itu akan dibahas pada modul keempat. Nah, modul kelima, setelah semuanya meyakini, paham, ya, bahwa organisasi itu harus berubah, nanti masuk ke bagaimana bisa menetapkan perubahan ini dalam cakupan yang lebih luas, yaitu cakupan organisasi. Jadi sebelumnya individu, kemudian berkembang ke organisasi ya. Nanti masuk ke belajar tentang organisasi pembelajar. Nah, pada modul yang terakhir, nanti kita akan belajar tentang bagaimana agar perubahan ini bisa terus-menerus dilakukan dan arahnya pun arah positif. Sehingga bagaimana memanage dan mengelola inovasi, ya, inovasi-inovasi dan pengetahuan-pengetahuan yang mendukung perubahan di suatu organisasi. Ya, seperti itu ya. Jadi bisa dipahami ya, itu gambaran umum perkuliahan kita selama 1 semester ke depan. Semuanya sudah punya modulnya ya. Kalau tidak punya, atau harusnya udah punya semua ya. Kalau ingin membaca online bisa membaca di Pustaka UT ya, di Pustaka UT. Di Pustaka UT. Pustaka UT websitenya dengan login yang rekan-rekan semua miliki ya. Ya, itu gambaran dari perubahan ya. Nah, kemudian dalam kuliah ini penilaiannya saya ingatkan lagi ya, karena ini penting sekali. Kadang-kadang ada mahasiswa yang setelah kuliah, setelah mengerjakan tugas dan seterusnya, ternyata ketika di akhir perkuliahan, setelah dibagikan nilainya, ada nilainya yang jelek dan sebagainya gitu ya. Meskipun bukan perkuliahan ini, mungkin perkuliahan yang lain. Nah, ini secara umum kita mengikuti standar penilaian yang ditetapkan oleh pusat ya, pusat UT pusat yang ada di Indonesia. Jadi 50% dari penilaian itu ditentukan oleh nilai UAS. Ya, dan 50% lagi itu dari kegiatan tutorial online yang kita lakukan ya selama 8 kali pertemuan. Nah, 50% UAS ini apabila nilainya kurang dari 30%, maka otomatis yang bersangkutan bisa tidak lulus ya nilai UAS ini. Jadi UAS ini sangat penting sekali. UAS ini soalnya disusun oleh pusat. Jadi yang bikin pusat, yang menilai pun pusat. Jadi kita dari tim tutor, tim pengajar, tim bapel juga tidak memiliki intervensi untuk melakukan penilaian terhadap nilai-nilai UAS ya. Nah, kita di sini membantu rekan-rekan sekalian dalam penyelenggaraan tuton, dan nilai 50% dari tuton ini bisa membantu kalau misalnya nilainya 40 gitu ya, kemudian nilai tutonnya 80 kan berarti 80 tambah 40, 120 ya, berarti 60 ya, itu kan lumayan ya, lebih tinggi ya. Jadi itu ya, itu yang perlu diperhatikan. Jadi UAS ini memang sangat penting, makanya nanti saya coba untuk membantu ya, membantu rekan-rekan sekalian agar bisa terbiasa dengan UAS-nya. Kan UAS-nya biasanya pilihan ganda ya. Mungkin nanti kita akan sedikit kuis
kuis terutama biasanya dilakukan ketika tatap muka ya, pertemuan tatap muka. Biasanya 10 menit atau 15 menit pertama kita lakukan kuis. Kuisnya lebih banyak semacam simulasi ya, simulasi dari soal-soal yang mungkin bisa keluar terhadap ketika UAS ya, ketika UAS. Nah, jadi itu gambarannya ya. Kemudian nilai dari tuton ini sendiri itu diperoleh dari nilai tugas. Jadi totalnya nilai tugas dan nilai kuis yang semuanya boleh jumlahkan sekitar 3 nilai. Kemudian kehadiran juga mendapat penilaian ya, makanya sini saya bantu rekan-rekan minimal kehadirannya adalah 6 kali pertemuan. Jadi apabila kurang dari 6 kali pertemuan, maka yang kurang itu harus segera menghubungi saya ya, kontak saya untuk meminta tugas tambahan untuk mengganti kekurangan dari pertemuan ya, Jadi kalau sudah memenuhi tugasnya bisa menutup dari pertemuan yang tidak diikuti ya. Itu ya. Tidak sulit ya. Mudah-mudahan rekan-rekan semua bisa mendapatkan manfaat dari perkuliahan ini. Nah, ini peta kompetensi manajemen perubahan yang diharapkan pada mata kuliah ini. Jadi bagaimana masing-masing modul ini yang disediakan di sini ya, di modul yang ada di rekan-rekan sekalian, modul 1, 2, 3 ini mendukung untuk nantinya bisa memberikan pemahaman komprehensif tentang teritori dan model perubahan yang bisa diterapkan dalam suatu organisasi ya. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan awal ya, yang paling penting. Biasanya kalau kita membahas tentang sesuatu, kita belajar tentang sesuatu, maka harus tahu apa sih yang menjadi tujuan dan manfaatnya dari mempelajari suatu pelajaran, suatu keilmuan ya. Jadi dengan tahu manfaatnya, mudah-mudahan bisa tercapai nanti ketika di akhir perkuliahan, betulkah kita semua bisa mendapatkan manfaat tersebut atau tidak. Nah, apa menjadi tujuan dan manfaat dari perkuliahan ini? Dalam konteks organisasi tentu belajar tentang manajemen perubahan itu belajar tentang bagaimana mengelola suatu perubahan untuk apa? Untuk kelangsungan hidup suatu organisasi. Ya. Jadi manajemen perubahan dari kata-katanya dari hubungan dari dua kata ya. Gabungan kata ya. Kata yang pertama kata manajemen, kata yang kedua adalah perubahan. Kalau manajemen itu berkaitan dengan pengelolaan, manajerial, bagaimana memanfaatkan, mengolah, gitu ya. Apalagi manajemen. Kan jurusan manajemen nih. Manajemen itu apa aja? Apa yang maksudnya manajemen? Kan sering nanya gitu ya. Kadang ada orang-orang yang di sekitar kita dari jurusan lain nanya, jurusan ini apa? Jurusan apa? Jurusan manajemen. Jurusan manajemen itu apa sih? Nah, kita harus tahu manajemen itu apa. Karena beda ya. Nanti ada manajemen. Manajemen itu orangnya namanya biasanya manajer. Ya. Orang yang memanage itu biasanya kenal dengan istilah manajer. Manajer ya. Nah, manajemen berarti manajemen itu berhubungan dengan pengelolaan ya. Pengelolaan, pengaturan, pengorganisasian, apalagi pengolahan ya, arus informasi, data dan sebagainya menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat ya untuk manajemen. Makanya manajemen ini biasanya dikaitkan dengan objek atau keilmuan yang lain. Ada manajemen pemasaran, berarti bagaimana bisa mengelola pemasaran produk gitu ya. Ada manajemen operasional,
Berarti bagaimana bisa mengelola, mengatur operasi, kegiatan operasi di perusahaan, di bisnis. Ada lagi manajemen konflik. Oh ya, manajemen konflik ya. Jadi bagaimana bisa mensiasati, mengatur suatu konflik, memanfaatkan konflik yang ada. Ada lagi manajemen, apalagi banyak ya. Nah, kalau manajemen perubahan, berarti bagaimana mengelola suatu perubahan. Perubahan sendiri itu apa? Perubahan adalah suatu proses ya. Kan kalau dari secara suku kata ya, dari kata ubah, kata dasar ubah dengan imbuhan peran. Jadi proses untuk berubah. Keadaan berubah, itu perubahannya. Jadi perubahan itu adalah suatu keadaan berubah atau proses berubah. Ya, kondisi berubah itu adalah perubahan. Jadi yang dikelola adalah perubahan. Perubahan seperti apa? Nah, itu ya. Itu yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Pertama, dalam cakupan organisasi, bisnis, perusahaan. Ya. Nah, tujuannya apa? Jadi tujuannya agar organisasi itu tidak menjadi statis, tapi tetap dinamis, dan mampu menghadapi perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Ya, jadi zaman itu selalu berkembang, zaman itu selalu berubah. Nah, kita mempunyai suatu unit bisnis atau organisasi tentu harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman, harus bisa mengikuti kebutuhan dan tuntutan dari perkembangan zaman. Jadi organisasi itu akhirnya harus bisa mengikuti, harus bisa memenuhi apa yang menjadi tuntutan dan bisa menghadapi tantangan-tantangan dalam perkembangan zaman. Perkembangan zaman bisa meliputi teknologi, ekonomi, politik, informasi, dan sebagainya. Sangat banyak sekali. Nah, ini bagaimana agar bisnis kita ini bisa terus eksis, ya. Terus eksis, organisasi ini bisa terus survive, ya. Survive dan bertahan sampai jangka waktu yang lama, yang panjang. Karena sebetulnya apabila rekan-rekan sekalian melihat itu ya, mana sih yang lebih susah memulai bisnis, memulai organisasi, membentuk organisasi atau mempertahankan bisnis atau mempertahankan organisasi? Mana yang lebih susah? Ternyata berdasarkan suatu penelitian, itu yang lebih susah adalah mempertahankan. Jadi kalau misalnya memulai, itu mungkin kita modal tertentu, kita memulai, kita start dari awal, kita lakukan semua, ini itunya, kita lakukan sendiri, itu lebih mudah. Dikelolanya juga lebih mudah, karena biasanya komponen-komponen yang terlibat di dalamnya itu tidak begitu besar. Ya, tidak terlalu besar. Sehingga lebih mudah memulai. Tapi berbeda ketika kita mencoba untuk mempertahankan. Wah, ini sesuatu yang sudah berjalan, sudah besar. Ini gimana caranya mempertahankan? Ya. Tentu yang suatu yang besar, tantangannya besar atau kecil? Besar. Ya, tantangannya besar. Kemudian tuntutannya juga besar. Aspirasi dari karyawannya juga tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang kecil yang baru memulai. Untuk berubah pun lebih sulit dibandingkan dengan tahap-tahap awal. Nah, ini pentingnya kita belajar tentang manajemen perubahan. Salah satunya itu. Nah, konsep dasar perubahan, ketika kita akan melakukan sebuah proses perubahan, jadi perubahan itu adalah suatu hal yang pasti terjadi. Perubahan adalah sesuatu yang
yang terjadi di setiap kehidupan kita, baik individu, keluarga, masyarakat, organisasi, bisnis, perusahaan, masyarakat, provinsi, bahkan suatu negara. Itu yang namanya perubahan adalah suatu hal yang pasti terjadi. Individu saja ya, masih ingat ya rekan-rekan sekalian ya, Mbak Muji, Mbak Rikhanah, Mbak Yunita mungkin ya, ketika dulu masih kecil masih SD, kemudian lanjut SMP, SMA, sampai sekarang bekerja dan kuliah ya di UT. Ini kan suatu proses yang berubah ya, suatu proses yang mengalami tahapan-tahapan perubahan. Tidak statis, tidak terus sejak kecil terus ya, tidak terus saja SD terus, SMP terus, kan tidak ya. Nah, bahkan kita pun sekarang tidak muda terus ya, tidak muda terus, kita pun nanti akan tua ya, akan mengalami akhir juga ya. Nah, itu artinya kita terus berubah. Bahkan waktu itu terus berjalan ya, istilahnya itu ya. Kalau dalam sebuah lagu itu ada yang menyebutkan bahwa meskipun waktu tetap berlalu gitu ya. Nah, itu artinya apa? Artinya semua menyadari ya, semua orang menyadari bahwa perubahan itu adalah sesuatu yang pasti terjadi, yang tidak bisa kita hentikan. Nah, permasalahannya adalah ketika kita sadar, kita yakin bahwa perubahan itu selalu terjadi, bagaimana dengan diri kita menyikapi itu, gitu ya? Bagaimana dengan organisasi kita dalam menyikapi itu, ya? Bagaimana perusahaan kita ini bisa terus mengikuti perubahan yang terjadi di lingkungan perusahaannya, ya. Nah, ini ya, ini yang penting yang perlu kita sadari, bahwa yang namanya perubahan itu sesuatu yang mutlak harus kita lakukan di perusahaan. Meskipun kita sadar tentang ini ya, ada juga orang yang tidak, atau pihak-pihak tertentu yang tidak mau dengan adanya perubahan di perusahaan. Biasanya mereka kecenderungannya adalah orang-orang yang sudah nyaman ya dengan pekerjaannya, sudah dalam kondisi comfort zone gitu ya, misalnya comfort zone, jadi kondisi zona nyaman. Nah, ini orang-orang yang di perusahaan dari comfort zone biasanya dia cenderung tidak mau berubah, atau tidak mau disadarkan untuk mengikuti perubahan. Ini bisa menjadi tantangan akhirnya dalam kita ya untuk bisa membawa perubahan di perusahaan kita. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang perubahan, tentang manajemen perubahan, satu hal yang penting sebelum berubah, sebelum melangkah, adalah mengetahui di mana sebetulnya posisi kita saat ini. Ya, posisi kita saat ini itu ada di mana. Makanya posisi ini menentukan ke arah mana perubahan yang harus dilakukan oleh perusahaan kita, oleh organisasi kita, oleh lingkungan kita, gitu ya. Posisinya di mana? Ya, itu yang penting, yang harus kita pahami dulu. Nah, di sini kalau Anda lihat di slide ini ada kondisi present, future, dan past. Kita tahu kita kondisi masa lalu kita, ya, itu sekarang kita perkembangannya sampai mana, ya. Kemudian saat ini presentnya ini kita sedang tahap apa, dan di masa depan kita apa sih yang ingin kita gapai, gitu ya. Apa sih yang ingin kita capai, gitu ya. Gitu ya. Nah, ini kalau misalnya ditarik dari pada cakupan individu ya, misalnya rekan-rekan sekalian, Mbak Muji, Mbak Rifana, Mbak Yunita, ini pernah bermimpi ya, bermimpi
bermimpi, punya cita-cita gitu ya. Nah, ini kan berarti kondisi future kondisi masa depan yang ingin kita capai gitu ya. Ingin kita capai, ini kita peroleh. Punya mimpi, punya cita-cita. Nah, di masa depan ini saya mau jadi apa gitu ya. Saya setelah lulus dari UT, Universitas Terbuka Taiwan, setelah kembali ke Indonesia, saya ingin berprofesi sebagai apa misalnya. Saya ingin bekerja di mana, saya ingin apa gitu ya. Itu kan kondisi future yang ingin dicapai. Nah, ini harus jelas, harus terdefinisi dulu sebelum kita melangkah untuk melakukan perubahan. Karena perubahan itu lahir bisa dari ada kondisi yang diharapkan, ya, kondisi masa depan yang diinginkan, ada gap, ada ada gap itu ada apa? Ada perbedaan antara kondisi saat ini dengan kondisi di masa depan misalnya ya. Karena ada gap tersebut, maka kita berubah untuk memenuhi, untuk memperkecil gap tersebut untuk mencapai cita-cita yang kita inginkan di masa depan. Ya. Nah, itu yang mendukung kita untuk berubah. Kemudian kita juga harus mengetahui tentang kondisi masa lalu. Untuk apa kondisi masa lalu? Untuk bisa belajar, untuk bisa menjadi cerminan, ya, untuk bisa menjadi refleksi diri kita saat ini terhadap masa lalu. Apa yang sudah kita capai saat ini? Kita bisa mengevaluasi selama perjalanan hidup kita di masa lalu sampai saat ini. Kita sudah mencapai capaian prestasi tertentu. Kita bisa belajar, mengetahui, mengambil hikmah bahwa untuk mencapai itu semua itu dibutuhkan hal-hal apa saja gitu ya. Nah, nanti informasi ini, pengalaman ini tinggal kita tingkatkan, kita terapkan untuk mencapai cita-cita kita di masa yang akan datang. Ya, jadi ini langkah pertama ya, harus tahu posisi kita ada di mana. Kalau siklus hidup produk, ya, kalau pernah belajar siklus hidup produk, itu ada 4 tahapan. Yang pertama dari mulai masa inisiasi, mulai sebelum diluncurkan, gitu ya. Kemudian diluncurkan, initiate, kemudian grow ketika masa berkembang, kemudian produk itu jadi masa berkembang ini masa penjualannya tinggi sekali, kemudian masa mature itu masa paling tinggi, masa produk ini laku crash di pasaran. Jadi pada awalnya sedikit diperkenalkan, kemudian diperluas masa grow, kemudian setelah sudah terkenal itu masa mature. Nah, ini setelah masa mature ini kemudian akan ada masa penurunan atau decline. Nah, produk ketika dikembangkan, kita punya produk, kita jual, kita harus tahu produk kita ini berada di masa apa, gitu ya. Apakah di masa grow, masa berkembang, di masa sudah mature itu berarti bentar lagi udah turun, berarti butuh inovasi, produk baru, gitu ya, yang laku. Contoh apa? Contoh BlackBerry ya. BlackBerry zaman dulu itu sangat populer sekali di Indonesia. Sangat populer sekali. Jadi ketika dulu sebelum BlackBerry itu masih menggunakan SMS, MMS gitu ya. Kemudian muncul BlackBerry menggantikan kepopuleran ya. Itu jadi dia udah masuk ke tahap mature. Kemudian berkembang Android, iOS dan sebagainya. Akhirnya BlackBerry menjadi sekarang mulai turun, ya, mulai ditinggalkan
Ya meskipun di Indonesia masih banyak juga ya. Tapi secara siklus hidup produk dia posisinya posisi yang membutuhkan inovasi, gitu ya. Membutuhkan terobosan. Di posisi tahu apa yang ingin dicapai di masa depan, kemudian kita berubah untuk mencapai masa depan, gitu ya. Jelas ya? Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah sebuah ilustrasi tentang perubahan, ya. Jadi kalau dalam modul ini ada ilustrasi tentang 4 jenis perubahan di perusahaan, di organisasi, di suatu bisnis. Yang pertama contohnya di kondisi perubahan dari kondisi A ke kondisi B. Ya. Jadi ini perubahan yang dilakukan secara menyeluruh, ya. Secara menyeluruh, artinya perusahaan tersebut ya, betul-betul berubah, baik dari sisi produk yang dijual, manajemen, kepemimpinan, bahkan kepemilikan. Ya. Contohnya misalnya perusahaan atau pabrik yang semula menjual barang-barang atau mesin-mesin manufacture gitu ya, kemudian tiba-tiba karena ada perubahan lingkungan yang sangat cepat sehingga konsumen yang membeli berkurang. Nah, akhirnya perusahaan ini banting setir, perusahaannya dijual, dibeli oleh orang lain, dan dia tidak lagi menjual produk-produk manufaktur, mesin-mesin, tapi berubah menjadi perusahaan jasa misalnya ya. Nah, ini sebuah perubahan yang ini ya, yang poin nomor 1. Kondisi A berubah menjadi kondisi B. Nah, kalau di modul ini halaman apa ya ini? Halaman 1.6. Ya. Nah, kemudian yang kedua ini kondisi A berubah menjadi kondisi B yang sifatnya lebih kepada modifikasi. Jadi modifikasi dari kondisi yang semula berubah menjadi kondisi yang kedua. Misalnya ini kalau di modul ini dijelaskan misalnya pada kasus PT ABC ya. Nah, PT ABC ini tidak ada pergantian pemilik. Jadi pemiliknya masih sama dengan pemilik yang lama. Cuman jenis atau bidangnya itu beralih menjadi bidang yang lain. Jadi PT ABC ini semula misalnya di bidang industri manufaktur, dia beralih ke industri jasa ya. Kalau yang pertama tadi itu betul-betul berubah total ya. Berubah total. Tapi yang kedua ini dimodifikasi ya. Hanya bidang yang tertentu atau komponen tertentu yang mengalami perubahan. Contohnya IBM juga ya, IBM itu perusahaan komputer ya, yang berubah ya bidangnya dari semula bidang penjualan mainframe perangkat keras, sehingga sekarang menjadi menjual jasa informasi ya. Ini contohnya. Tapi masih dalam satu payung perusahaan yang sama. Nah, yang ketiga ini adalah contoh penambahan ya dari kondisi yang lama
di kondisi yang baru. Penambahan berarti ada perluasan bidang garapan misalnya, tapi tanpa meninggalkan bidang yang lama, ya, tapi meluas menjadi bertambah. Misalnya ada perusahaan yang menjual makanan, gitu ya, makanan restoran, gitu ya, jual makanan. Nah, ketika dia jual makanan restoran, konsumen datang banyak, di tiap hari itu konsumen antri. Oh, sambil antri itu biasanya bosan. Akhirnya pemilik bisnis tersebut melihat ini ada peluang. Sambil menunggu makanan, antri, mungkin ini bisa juga dengan melihat-lihat pakaian. Akhirnya dia memperluas dengan menjual pakaian. Jadi selain menjual makanan, bisnis atau perusahaan tersebut juga menjual pakaian. Ya, itu contohnya. Nah, yang terakhir ini perubahan karena pengurangan. Pengurangan ya. Jadi kalau pengurangan ini perubahan karena adanya biasanya cakupannya dikurangi menjadi lebih efisien. Lebih efisien. Misalnya apa? Misalnya contohnya suatu ketika di Indonesia ini sedang ada pabrik sepatu. Pabrik sepatu. Pabrik sepatu ini pekerjaannya sangat besar sekali. 5.000 orang misalnya ya. Namun karena ada berbagai hal, perubahan politik, ekonomi, dan sebagainya, ya, akhirnya perusahaan ini dituntut untuk lebih efisien. Semula besar sekali, kemudian tempatnya juga sangat luas dan mempunyai cabang di beberapa provinsi. Untuk lebih efisien, akhirnya menggunakan bantuan sistem informasi, menggunakan bantuan robot, mesin-mesinnya lebih canggih. Akhirnya mau nggak mau tenaga kerjanya menjadi dikurangi ya. Jadi ini salah satu perusahaan yang lebih ramping istilahnya ya, ramping. Jadi perubahan karena ada pengurangan. Ini contoh dari sebuah perubahan, empat jenis perubahan. Nah, dari contoh-contoh ini yang paling penting yang kita ambil hikmahnya adalah bahwa sekecil apapun perubahan yang terjadi di perusahaan itu adalah perubahan. Ya. Dan sekecil apapun perubahan yang dilakukan di perusahaan ini akan berdampak terhadap kelangsungan perusahaan. Sebaliknya, sesulit apapun atau seingin dia tetap tidak mau berubah, gitu ya. Sekecil apapun keinginan itu ini akan berdampak pada perubahan yang dilakukan di perusahaan tersebut. Jadi kita pahami bahwa perubahan di industri, di perusahaan, di organisasi ini berdampak signifikan terhadap perubahan ke cakupan yang lebih luas. Atau jangan jauh-jauh ya, perubahan diri kita aja sendiri secara individu. Ini berdampak nggak kepada orang-orang di sekitar kita? Berdampak. Kenapa berdampak? Ya karena kita berubah pasti akan bisa mewarnai orang-orang di sekitar kita. Perubahan rekan-rekan sekalian, perubahan Mbak Muji, Mbak Rifana, Mbak Yunita secara individu ya, jadi lebih baik, lebih produktif, itu tentu akan berdampak pada lingkungan di sekitar kita. Majikan kita, atasan kita, teman kita yang biasanya melihat
pribadi-pribadi Pak Muji, Marifona, Yunita biasa-biasa saja misalnya, namun ketika dilihat ini sangat sangat berubah menjadi produktif, menjadi baik, tentu mereka akan memberikan penilaian yang berbeda. Wah, ini hebat, saya ingin seperti mereka. Ada gitu atasan kita, wah ini harus dikasih reward yang lebih, harus kasih bonus yang lebih. Banyak BMI kita yang dengan semangatnya untuk belajar ya, seperti mbak-mbak sekalian ini ya, Mbak Muji, Mbak Rifana, Mbak Junita, semangat belajar yang kuat. Nah, para majikan ini melihat, nah dia menilai, oh ini dengan semangat belajar yang kuat ini S1 saja mungkin tidak cukup. Akhirnya yang bersangkutan ini diberi tawaran, dan kesempatan. Nah, gimana kalau misalnya melanjutkan studi lebih jenjang yang lebih tinggi, yaitu jenjang S2. Ya. Jadi ditawarin, gimana kalau S2 sekalian gitu. Nanti saya bayarin. Itu banyak nih. Mahasiswa UT ya, yang ditawarin oleh majikannya. Nah, kan akhirnya mereka konsultasi dengan saya, minta apa? Gimana nih kalau untuk S2 yang baik? Itu bagaimana, kalau di sini gimana? Kemudian kalau misalnya jurusan apa yang sebaiknya dipilih dan sebagainya, itu sempat konsultasi ke saya. Ya saya senang sekali mendengar tentang hal-hal seperti itu. Nah ini contoh ya, contoh perubahan yang terjadi pada satu orang, satu individu ini akan berdampak pada perubahan yang besar. Ya, di keluarga misalnya, di keluarga, ketika Anda rekan-rekan di Indonesia yang semula mungkin tidak bisa menjadi contoh yang baik ya, kemudian bisa menjadi teladan, itu dampaknya luar biasa. Jangan salah. Nah, begitu pula di perusahaan ya. Jadi perubahan kecil apapun di perusahaan ini akan berdampak signifikan terhadap kelangsungan suatu perusahaan. Ya, gitu. Nah, bagaimana ini respon yang dihadapi terhadap perubahan? Jadi macam-macam. Ketika kita ingin mengusung suatu perubahan di perusahaan, di organisasi, responnya macam-macam. Ada yang setuju, ada pula yang tidak setuju. Ya, ini dua hal ini pasti kita alami, pasti kita hadapi ketika kita mengusung perubahan. Bahkan kalau zaman kemerdekaan dulu ya, kemerdekaan ya, zaman proklamasi 17 Agustus 45, itu terbentuk dua golongan tua dan golongan muda sebelum diproklamasikan oleh Soekarno. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Yang setuju ini juga ada perdebatan lagi. Ada yang ingin cepat, ada yang ingin nanti saja, tenang, sabar, kita lihat kondisi. Itu sama-sama yang setuju. Yang tidak setuju juga macam-macam alasannya. Ada yang responnya negatif, konfrontasi. Ada juga yang tidak setuju, dia melihat ini saya tidak setuju, tapi di masa depan ini kalau misalnya saya seperti ini terus, ini bagaimana kelangsungan hidup saya? Ini oportunis, ini ada juga. Nah, di perusahaan, di bisnis ini hal-hal ini
wajar-wajar saja terjadi dan sering kita alami. Nah, lalu bagaimana kita melihat ada yang setuju, ada yang tidak setuju sikap kita? Jika Anda rekan-rekan ini menjadi pemimpin, ya, maka bagaimana bisa mengambil keputusan yang tepat, win-win solution, agar yang setuju dan tidak setuju ini bisa menerima keputusan Anda. Kalau Anda setuju dengan perubahan, maka bagaimana yang tidak setuju ini bisa terakomodasi inspirasinya, aspirasinya, sehingga menjadi setuju. Ya, bukan berarti kita memaksakan, bukan, tapi bagaimana mereka bisa mau untuk mengikuti perubahan. Karena perubahan ini, kenapa ada yang tidak setuju, ada yang setuju, ini karena mengandung resiko. Nah, resikonya apa? Resikonya bisa berhasil, bisa tidak berhasil. Jadi ketika melakukan perubahan, itu tidak selamanya berhasil. Tidak selamanya menghasilkan hal yang baik, yang positif, tidak. Bisa juga gagal. Oleh sebab itu kita belajar tentang manajemen perubahan. Salah satunya untuk mengurangi dampak-dampak negatif yang muncul dari perubahan yang dilakukan. Mengurangi persentase kegagalan. Ya, gitu ya. Nah, jadi kebayang ya, kita belajar ini ilmu yang dahsyat sekali. Itu ya. Itu tentang perubahan. Jadi ada yang karena berisiko, bisa berhasil, bisa tidak berhasil, bisa gagal, bisa sukses. Ada kemungkinan, ada probabilitas. Nah, probabilitas ya, kemungkinannya. Berapa probabilitas berhasil, berapa persen, berapa probabilitas tidak berhasil, gitu ya. Ada probabilitasnya. Itu ya, jadi emang wajar kalau ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ada yang karena nyaman, ada yang memang dia pesimis, ada yang optimis. Ini juga dampak pada pemilihan, mereka setuju atau tidak setuju. Nah, perubahan atau manajemen perubahan ini sebagai konsep dasar bisa juga kita pahami dengan belajar dari sejarah, dari histori. Sejarah mengajarkan kita bahwa setiap masa ada perubahan, ada perbedaan. Kalau dalam dunia bisnis ya, dalam dunia industri itu dikenal ada 3 era. Era agrikultur, era industri, era informasi. Masing-masing era punya karakteristik berbeda secara garis besar. Jadi kalau lihat di modul itu ada sebuah penjelasan yang dijelaskan oleh Balog dan Karim ya. Balog dan Karim dia menjelaskan bahwa era yang terjadi dalam sejarah industri dan perkembangan organisasi itu dibagi menjadi 3, yaitu agriculture, industri, dan informasi. Kriteria perbedaannya bisa kita lihat dari komoditas kuncinya. Komoditas kunci. Jadi komoditas kunci itu apa? Apa yang menjadi hal yang diperjualbelikan, hal yang menjadi elemen utama ya yang mendukung suatu bisnisnya apa? Agriculture misalnya. Itu apa komoditas kuncinya? Tanah ya. Itu terjadi pada era agriculture.
Jadi tanah ini menentukan bagaimana kelangsungan bisnis di bidang agriculture. Semakin subur tanah tersebut, semakin luas tanah tersebut, maka ini akan menentukan berapa besar kualitas produk yang bisa dihasilkan. Jadi tanah ini ya menjadi komunitas kuncinya. Nah, kemudian yang kedua adalah pada era industri. Ini komunitas kuncinya apa? Modal ya. Modal ini menjadi komunitas kunci industri. Karena semakin besar modalnya, semakin bisa cepat berkembang industri itu. Ya. Nah, dia bisa untuk membeli mesin, membeli peralatan, tools, membeli equipment, dan sebagainya. Untuk menggaji karyawan dan sebagainya. Ya. Nah, itu industri. Kemudian era yang selanjutnya era informasi. Era informasi ini yang menjadi komunitas kuncinya adalah data. Data itu sifatnya yang tidak bisa kita raba, kita pegang, tapi sifatnya informasi abstrak. Kalau yang era industri, produknya mesin ya, itu lebih ke arah fisik. Nah, dari tiga era ini kita tahu bahwa ada transformasi, ada perubahan dari satu era ke era yang lain. Nah, perubahannya itu bisa kita telah secara garis besar atau makro dan secara detail atau secara mikro. Makanya dikenal dengan perubahan makro dan perubahan mikro. Dan keduanya ini saling berhubungan, saling berkaitan. Perubahan makro misalnya. Perubahan makro contohnya apa? Kalau misalnya kita ngambil objeknya Indonesia, perubahan makro, perubahan sistem ekonomi di Indonesia, misalnya. Perubahan pendapatan ekonomi, pendapatan per kapita negara Indonesia. Ini akan berdampak pada pendapatan kapita tiap provinsi. Nah, ada negara itu sebagai cakupan yang makro, provinsi sebagai yang lebih kecil, mikro. Itu akan berdampak. Atau sebaliknya, adanya perubahan kemajuan dari satu daerah, ini akan mendukung, mensupport pada kemajuan yang lebih luas di suatu negara. Ya, jadi perubahan mikro dan perubahan makro. Contohnya itu. Atau sebetulnya mikro dan makro ini kita melihatnya apakah sesuatu itu termasuk perubahan mikro atau perubahan makro tergantung sudut pandang mana yang kita gunakan. Contohnya gimana? Contoh, kita sebagai mahasiswa. Perubahan individu kita sebagai mahasiswa. Ini perubahan mikro. Makronya apa? Perubahan di kelas misalnya. Ya, lebih luas ya. Atau kita bisa melihat perubahan kelas itu sebagai perubahan mikro. Makronya apa? Perubahan di kampus. Ya, jadi melihat mikro dan makronya ini tergantung kita patokannya apa. Kalau pernah mendengar ada helikopter view. Helikopter view. Jadi kalau naik helikopter, itu semakin atas, itu semakin luas yang bisa dilihat.
tapi tidak detail. Tapi kalau semakin helikopter itu semakin turun mendekati daratan, itu akan semakin detail yang bisa dilihat, namun tidak luas cakupannya. Nah, kita melihat makro mikro itu bisa seperti itu, tarik ulur. Kalau kamera ya, yang punya kamera SLR itu ada zoomnya ya. Nah, zoomnya itu seolah-olah untuk mengatur patokannya. Zoomnya ini untuk menentukan mana yang makro, mana yang mikro. Ya, itu ya, contohnya itu. Untuk menentukan makro dan mikro. Untuk menentukan mana yang makro, mana yang mikro. Dan makro dan mikro ini saling mempengaruhi, saling berhubungan, dependen. Itu ya. Nah, selanjutnya, dalam organisasi, hubungan yang terjadi itu adalah hubungan timbal balik. Hubungan saling berkesinambungan antara yang satu dengan yang lain. Organisasi sebagai cakupan perusahaan ini tentu akan berhubungan dengan individu sebagai bagian dari organisasi. Individu sebagai bagian dari organisasi hidup di lingkungan masyarakat tentu akan berhubungan dengan masyarakat. Nah, perubahan yang terjadi di organisasi itu tentu akan mempengaruhi kelangsungan individu. Ya, contoh, ada sebuah perusahaan yang dulunya sangat populer, keuntungannya besar, terkenal, ya. Pabriknya sangat besar, keuntungannya tinggi, gaji karyawannya juga tinggi. Suatu ketika perusahaan ini bangkrut, waduh, bangkrut, gitu ya. Bagaimana dampaknya terhadap karyawannya? Karyawannya semula dia terbiasa dengan gaji tinggi, hidup nyaman. Tiba-tiba perusahaan tempat dia bekerja bangkrut, dia akan otomatis tidak memiliki pekerjaan. Sehingga otomatis akan terjadi perubahan besar dari pola hidupnya. Makanya tidak kuat. Ini bisa stres, bisa depresi, bisa frustasi, bahkan bisa bunuh diri. Ini bahaya, ya. Nah, kalau yang tidak punya pekerjaan, maka bisa jadi pengangguran. Pengangguran lama tidak punya pekerjaan, dia akan frustasi, akan bingung bagaimana untuk hidup pada penganggurannya, tidak punya pekerjaan. Nah, contoh yang dekat ya, saat ini lagi populer tentang kasus-kasus pembegalan. Pembegalan itu jadi orang yang tindakan kriminal dilakukan dengan merampas motor, ya, yang tidak segan-segan untuk melukai korbannya. Yang menarik di sini adalah pelakunya ternyata banyak yang anak-anak, yang usia muda, usia produktif, usia yang apabila bekerja bisa mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan penghasilan yang besar. Nah, setelah diteliti, diolah TKP, ditelusuri sampai ke tempat mereka tinggal, ternyata rata-rata pelaku pembegalan ini di kampungnya tidak memiliki pekerjaan. Dan sebagai alasannya, karena tidak memiliki pekerjaan, masalah perut, akhirnya berani untuk melakukan tindakan kriminal di kota-kota besar.
Ya, ini dampak dari sebuah kondisi satu ke kondisi yang lain. Perubahan dari satu titik akan mempengaruhi perubahan di titik yang lain. Nah, itu individu. Kasus tadi ya, kriminal. Individu satu kriminal ini akan menimbulkan keresahan di masyarakat. Keresahan di masyarakat akan membuat keresahan secara ekonomi. Keresahan ekonomi akan menimbulkan keresahan, kesulitan dari sisi finansial di perusahaan, di industri, di bisnis itu sulit berkembang kalau kondisinya tidak kondusif. Investor dari negara asing juga tidak mau menanamkan modalnya kalau keamanan di dalam negeri tidak bisa dipelihara, tidak bisa dijamin. Itu ya. Jadi hubungannya resiprokal. Sehingga kita pahami bahwa kita tidak bisa terlepas dari sesuatu yang lebih besar, dan kita juga pasti mempengaruhi dari sesuatu yang lebih kecil cakupannya di sekitar kita. Kita punya keluarga, kita punya anak, misalnya ya, sikap yang kita lakukan ini akan menjadi sebuah percontohan dari anak kita atau saudara-saudara kita yang lebih muda usianya. Perubahan yang terjadi dalam diri kita ini akan berpengaruh terhadap perubahan yang terjadi pada anak-anak kita. Oke ya. Jadi bagaimana kita bisa memastikan bahwa perubahan yang terjadi adalah perubahan yang positif. Karena yang positif akan berdampak positif. Nah, ini hubungan resiprokal ya. Jadi ini hal-hal yang penting yang perlu kita pahami dalam memahami konsep dasar perubahan. Kalau di buku, di modul ini banyak bercerita. Saya ngambil satu titik inti saja, benang merah dari cakupan-cakupan deskripsi yang dijelaskan di dalam buku. Intinya rekan-rekan sekalian itu lebih baik juga banyak membaca modul-modul yang sudah diberikan, ya. Modul-modul diberikan untuk melatih, mempersiapkan agar kita mudah memahami, sehingga ujian pun juga mudah untuk mengerjakan. Nah, step-step yang dilakukan dalam perjalanan mencapai sukses untuk mencapai perubahan itu tentu tidak bisa dilakukan secara langsung, butuh tahapan. Jika diibaratkan dengan anak tangga, ya, jadi ada tangga 1, tangga 2, tangga 3 yang harus dilalui. Kalau sedang main game, itu ada level 1, level 2, level 3, itu masing-masing level harus dipenuhi. Nah, perubahan sama. Kalau yang senang nonton dorama, ya, serial, itu ada episode 1, episode 2, episode 3 yang harus ditonton biar ceritanya nyambung. Gitu ya. Nah, perubahan sama nggak? Sama. Itu ada step-step yang harus dipahami. Ada topologi yang harus dipahami. Ada knowledge yang harus dikuasai. Ada model-model perubahan yang bisa kita pelajari. Gitu ya. Nah, ini sama perubahan. Jadi nantinya nih ya, setelah kuliah manajemen perubahan ini bukan berarti selesai.
ilmunya tidak berkembang. Bukan. Ini adalah sebuah tahap awal saja. Ini adalah sebuah estafet dari ilmu-ilmu yang sebelumnya sudah kita pelajari. Tahap awal, estafet, batu loncatan, untuk nanti belajar yang lebih tinggi lagi. Ya, belajar yang lebih luas lagi. Sehingga disadari bahwa ini salah satu langkah yang baik dalam kita meningkatkan kualitas hidup kita. Ya, kualitas hidup itu tidak hanya dilihat dari materi ya, tapi juga bisa dilihat dari keilmuan. Bahkan kalau dalam agama tertentu, itu orang yang berilmu itu memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang tidak berilmu. Setan-setan itu takut sama orang yang berilmu dibandingkan sama orang yang tidak berilmu. Bahkan nilai pahala pun dilihat dari ilmu. Ya. Makanya pasti beda orang yang ikut UT sama yang tidak ikut UT, ya pasti beda kualitasnya ya. Rekan-rekan yang di Taiwan itu ya, WNI, WNI, BMI yang ikut UT sama yang tidak ikut UT pasti berbeda kualitasnya. Dari cara pandangnya, dari cara berpikirnya, keberaniannya mengambil sikap dan sebagainya pasti berbeda. Nggak sama. Ya kalaupun di tengah ada plus minus itu individu ya, tapi tetap secara kualitas pasti berbeda. Itu ya. Sekarang aja ini ya, kita menggunakan link ini ya, website link. Ini kan website yang dibikin aplikasi yang dibikin oleh Microsoft. Microsoft itu perusahaan yang udah sangat terkenal sekali, perusahaan besar, profesional. Dibandingkan sama orang yang menggunakan aplikasi yang biasa-biasa, pakai yang lain gitu ya, pasti berbeda kualitasnya. Pengalamannya pasti berbeda, experience-nya beda. Belajar secara langsung dengan belajar secara online juga pasti berbeda. Ada plus minusnya. Yang kita online pasti kita lebih hebat dibandingkan dengan yang belajar langsung dari sisi teknologi. Saya yakin tidak semua yang belajar langsung di kelas dengan yang sekarang kita menggunakan tutorial online, itu tidak semua orang yang belajar di kelas itu ngerti cara menggunakan aplikasi seperti ini. Bahkan saya pun sebelumnya tidak familiar dengan aplikasi seperti ini. Sekarang juga masih belajar. Tapi dibandingkan dengan tidak melakukan belajar tentang menggunakan aplikasi ini, ya tentu pasti berbeda. Dan pasti nggak tahu apa-apa. Itu ya. Jadi pahami ya. Iya tuh, harus bernilai kita ya. Itu Mbak. Udah ngantuk ini kayaknya. Udah ada yang tidur? Oh udah ya? Wah, tampaknya udah ada yang tidur nih. Kedengaran ada yang ngorok. Oh belum. Oh ya. Gitu ya Mbak ya. Nah, seperti halnya ujian Mbak. Oh, orang yang dapat ujian sama yang tidak dapat ujian itu pasti berbeda kualitas. Ujian itu digunakan untuk meningkatkan, biasanya untuk meningkatkan level yang bersangkutan agar lebih tinggi lagi. Maka dia diuji, tes. Kalau lulus dia naik. Jadi jangan takut kalau ada ujian, ada kuis. Oh ini seneng nih. Ini artinya level saya sedang dinaikkan, di upgrade. Gitu. Takut boleh, wajar ya ada takut. Kan manusia itu memiliki dua fitrah ya, rasa takut dan ada pengharapan. Kita takut melangkah, takut melakukan perubahan,
Wajar, karena memang kita manusia diberikan potensi itu. Tapi kita juga diberi potensi untuk berharap, mengharap. Kalau dalam Islam itu ada khauf, ada roja. Ya, itu contohnya. Normal, makanya perubahan itu ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Karena emang ya memang fitrah manusia itu ada dua sifat itu. Jadi kita menghadapi dengan sabar ya. Kalau kata Agim itu hadapilah dengan sabar gitu ya. Itu Mbak. Nah ini sama nih ya. Ini kan kita lagi mulai start ini menggunakan aplikasi yang baru, ini yang lebih canggih ini. Ini tahap awalnya pasti susah. Ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Nggak masalah. Ya, makanya harus dihadapi dengan sabar. Itu ya. Nah, ini masuk konsep dasar manajemen perubahan ya. Dasar sekali. Tapi substansinya bisa diterapkan pada bidang yang lain, tidak hanya manajemen. Oh ya. Nah, ada yang ingin ditanyakan sampai di sini. Sampai di sini ada yang ditanyakan atau yang ada yang udah tidur? Aduh, ada yang tidur ya. Apa udah malam, setengah 12 ya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kalau ada pertanyaan, silakan diinventarisir ya pertanyaannya. Dikumpulkan dulu, ditulis. Nanti kalau kita ketemu lagi, itu bisa disampaikan kepada saya ya pertanyaannya. Ada ya, Mbak Muji Rahayu ya. Bisa dipahami nggak ini? Saya jelasinnya terlalu cepat atau bagaimana? Oh masih jelas. Nggak bingung kan? Bingung nggak? Lumayan. Oh lumayan. Lumayan apa Mbak? Lumayan bingung. Lumayan jelimet. Lumayan capek. Lumayan ngantuk. Ya bisa kan? Lumayan bingung karena telat. Oh iya iya ya. Saya jelasin, saya review lagi sedikit ya kesimpulan dari pertemuan kita pada pertemuan ini. Jadi yang pertama kita membahas tentang urgensi ya. Urgensi itu pentingnya perubahan dulu ya. Ini sebagai landasan dasar, landasan basic gitu ya, basic istilahnya ya, sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang manajemen perubahan. Jadi kenapa sih perubahan itu harus dikelola? Kenapa sih harus kita atur? Kenapa sih harus kita manage? Sampai akhirnya kenapa sih kita harus belajar mata kuliah ini gitu ya? Yang pertama, kita sadari bahwa perubahan itu adalah sesuatu yang pasti terjadi. Ya, perubahan satu yang pasti terjadi, sesuatu yang dekat dengan kita, sesuatu yang merupakan pergantian kondisi satu, kondisi lama, kondisi yang baru, sehingga ketika perubahan ini tidak bisa kita ikuti, kita sesuaikan dengan organisasi, dengan bisnis, dengan lembaga, dengan perusahaan, maka pertanyaannya, apakah perusahaan kita, bisnis kita, organisasi kita, lembaga kita itu bisa bertahan? Bagaimana kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang? Nah, itu ya. Karena perubahan itu pasti terjadi. Makanya tadi belajar tentang perubahan ini ya, tentang hubungan
keterkaitan antara individu, masyarakat dan sebagainya, dan organisasi. Ini karena saling saling berhubungan. Tuh ya. Jadi perubahan ini pasti terjadi, kita harus bisa menghadapinya, kita harus bisa mengelolanya, bisa mengaturnya. Tuh ya. Sadari bahwa perubahan ini harus kita lakukan juga. Jadi perubahan kita mau ngapa-ngapain pun, kita mau lakuin atau tidak, itu pasti terjadi di lingkungan kita. Permasalahan diri kita ini mau berubah atau tidak, gitu ya. Bisnis kita mau berubah atau tidak. Ya. Harus berubah. Nah, ketika kita sadar bahwa perubahan ini harus terjadi, tentu tidak semua orang paham. Tidak semua orang sadar mau untuk berubah. Nah, bagaimana mengajak elemen-elemen dari organisasi kita, dalam perusahaan kita untuk mau menerima perubahan. Nah, itu yang nanti kita pelajari selama mata kuliah ini. Dan perubahan itu saling berkaitan satu sama lain. Gitu ya. Panjang lebar tadi ya. Tapi intinya itu. Tidak sulit kan? Nah, ini di modul ini ya, sebagai catatan, ini modulnya sangat tebal sekali ya. Tapi ini mudah dipahami. Jadi meskipun tebal, kalau dibaca step by step, ini akan mudah dipahami. Karena isinya lebih banyak cerita dan ilustrasi. Kan ada ya modul yang tipis ya, modul tipis, tapi isinya teori, rumus, itu sulit pahaminya mungkin ya. Nah, ini modulnya mudah dipahami sebetulnya. Jadi kalau pokok bahasanya tidak detail disampaikan pada tutorial online ini, nanti rekan-rekan sekalian membaca lagi di modul. Karena informasi lebih detail itu ada di modul. Misalnya teori siapa nama orangnya yang mengeluarkan teori A, teori B, teori C gitu ya. Itu detail ada di buku. Saya biasanya menjelaskan lebih ke arah substansi. Intinya apa gitu ya, saya bisa gitu. Meskipun kadang saya juga mengambil dari beberapa nama-nama tokoh yang disebutkan di buku ini itu untuk memperkuat dari nilai substansinya. Tapi kan kadang-kadang ujian itu kan suka iseng ya, yang bikin soal itu ya nyebutin namanya siapa dan kita nggak tahu kan repot. Jadi rekan-rekan ini diharapkan bisa juga belajar membaca sendiri ya di rumah. Nah, gitu ya. Oke. Nah, ini modul 1. Ya, modul 1 tadi kita bahas. Ada pertanyaan sampai di sini? Masih belum. Ya, kalau masih belum, barangkali dicukupkan ya kuliah kita pada malam hari ini. Berarti untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang masuk ke modul 2. Tentunya nanti akan kita review sedikit ya. Jadi ini di sini ada contoh-contoh pengalaman perusahaan besar yang berhasil dalam perubahan. Namun ada juga yang gagal dalam perusahaan, dalam perubahan. Makanya ada yang setuju dan tidak, karena memang ada yang berhasil dalam perubahan, ada juga yang gagal dalam perubahan. Nanti kita sedikit mereview tentang itu. Kemudian pertemuan selanjutnya kita akan membahas juga tentang ini apa?
tentang modul 2 ya. Modul 2 tentang apa? Tentang faktor pendorong dan tipologi perubahan organisasi. Ya, itu akan dibahas pada modul 2 pada pertemuan selanjutnya. Jadi tugasnya, tugasnya adalah membaca modul 1 sampai selesai. Membaca saja. Ya, membaca, dibaca. Nanti pertemuan selanjutnya, jika ada pertanyaan, bisa disampaikan sebelum kuliah. Ya, sebelum kuliah disampaikan. Itu ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan ya. Mohon maaf ini atas keterlambatan kuliahnya, karena memang tidak bisa kita prediksi ya akan terjadi seperti ini. Ya memang ini tahap awal. Mudah-mudahan di kedepannya bisa lebih baik kita semua ya. Kita bersyukur kita bisa memulai ya perkuliahan kita bisa selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bisa mendapatkan ilmunya, yang jelek dibuang, yang baik diambil. Ya, gitu ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.